Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Mayua Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan tips komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, admin kembali akan berbagi sebuah video yang berjudul Daftar Ijazah Guru Honorer yang bisa mengajar di sekolah dasar sebagai guru kelas SD dan ikut seleksi P3K dan PPG guru kelas. Jadi di sini video ini adalah merupakan salah satu video yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh teman-teman guru honorer. Alasannya kenapa? Karena di video ini admin akan mencoba membahas contoh-contoh program studi S1 untuk guru honorer yang bukan berijazah PGSD ternyata bisa menjadi guru di sekolah dasar dan mengambil mata pelajaran sebagai guru kelas, dan tentunya itu juga linier pada saat mengikuti pendidikan profesi guru. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini tanpa basa-basi kita langsung jelaskan saja. Di sini teman-teman, admin sudah menyiapkan surat edaran atau SE Direktorat Jenderal Pendidikan atau Dirjen GTK yang berkaitan dengan linearitas kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk pendaftaran guru P3K di tahun 2021. Nah, di sini ada nama program studi, ijazah S1 dan ijazah D4. Kemudian di sini adalah kode nama bidang studi sertifikasi. Di sini satuan pendidikan yang bisa ditempati mengabdi, dan yang terakhir di sini adalah bidang studi mata pelajaran. Nah, di sini sekarang admin akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan ya, atau mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang admin masih ingat seputar linearitas ijazah. Nah, pertama adalah pendidikan bahasa Inggris. Nah, di sini banyak yang bertanya, kira-kira apakah pendidikan bahasa Inggris itu linier dan bisa mengajar di sekolah dasar? Nah, di sini kita akan jawab teman-teman ya. Jadi jawabannya, untuk guru honorer yang menjadi guru bahasa Inggris atau memiliki ijazah S1 pendidikan bahasa Inggris itu tidak bisa mengajar di sekolah dasar teman-teman ya. Itu tidak bisa mengajar di sekolah dasar atau tidak linier dengan guru sekolah dasar. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang memiliki pendidikan bahasa Inggris itu diharapkan tidak mengabdi atau tidak mengajar di sekolah dasar. Kenapa? Karena di sini di SE Dirjen yang berkaitan dengan sertifikat pendidik dan kualifikasi akademik sudah jelas tertulis bahwa pendidikan bahasa Inggris itu tidak linear dengan sekolah dasar. Di sini tidak ada sekolah dasar teman-teman ya, dan kode sertifikasinya juga itu tidak linear dengan kode sertifikasi bidang mata pelajaran guru kelas SD. Jadi bahasa Inggris itu bisanya mengajar itu di tingkat SLB, SMA, SMK dan SMP. Seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk meyakinkan bahwa pendidikan bahasa Inggris itu tidak bisa melamar guru P3K untuk mata pelajaran guru kelas, kita bisa cek di sini teman-teman ya. Daftar linearitas kualifikasi S1 D4 dengan program studi PPG dalam jabatan. Nah, di sini kita coba cari. Nah, ini kita coba cari ya, program studi PPG adalah guru kelas, kemudian jenjang SD kode 027. Nah, di sini kita bisa lihat daftar program studi yang linier dengan guru kelas SD atau daftar program studi yang bisa mengikuti PPG guru kelas dan bisa mengajar di sekolah dasar. Nah, di sini kita lihat ada PGSD, Psikologi, PGMI, Tarbiyah, Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan IPA, Pendidikan PKN dan Pendidikan IPS. Nah, di sini jelas bahwa tidak ada pendidikan bahasa Inggris. Jadi guru honorer yang berijazah bahasa Inggris itu tidak bisa mengajar di sekolah dasar, alias tidak linear dengan kode sertifikasi guru kelas. Dan tentunya itu juga berimbas di pendaftaran guru P3K, bahwa guru honorer yang berijazah bahasa Inggris itu tidak bisa melamar formasi guru kelas SD. Seperti itu, kecuali jika guru ini memiliki sertifikat pendidik 027. Namun tidak mungkin juga teman-teman ya, karena guru honorer yang berijazah bahasa Inggris tidak bisa mengikuti PPG guru kelas. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba cek
ijazah yang bisa mengajar ya, real mengajar di sebagai guru kelas SD. Nah, sekarang kita coba cek di SE Dirjen P3K ya. SE Dirjen yang mengatur tentang linearitas ijazah untuk P3K 2021. Nah, sekarang kita coba cek bahasa pendidikan ya, pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini jelas ya. Di sini sudah ada program studi pendidikan kewarganegaraan ya. Di sini ada beberapa mata pelajaran atau ada beberapa program studi, ada pendidikan kewarganegaraan dan di sini juga ada pendidikan kewarganegaraan dan hukum. Jadi ada dua mapel tentang PKN teman-teman ya. Ada dua program studi tentang PKN. Ada dua program studi tentang PKN. Yang pertama itu adalah pendidikan kewarganegaraan dan yang kedua adalah pendidikan kewarganegaraan dan hukum. Nah, kode sertifikasinya juga ada. Nah, di sini kita lihat apakah program studi atau guru honorer yang berijazah pendidikan kewarganegaraan ini bisa mengajar di SD. Nah, sekarang kita buktikan teman-teman ya. Nah, di sini jelas. Nah, di sini guru honorer yang berijazah PKN ya. Nah, di sini kita lihat satuan pendidikan yang bisa diajar, jelas ya. Nah, seperti ini. Jadi guru honorer yang berijazah PKN itu bisa mengajar di jenjang SD teman-teman ya, bisa mengajar di jenjang SMK dan bisa mengajar di jenjang SMP. Jadi kesimpulannya, teman-teman guru honorer yang berijazah PKN ya, yang berijazah PKN itu jangan khawatir ya. Apakah bisa mengajar di sekolah dasar? Itu bisa. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah guru yang berijazah PKN bisa melamar di seleksi guru P3K sebagai guru kelas seperti itu. Nah, di sini jawabannya simpel sekali teman-teman ya. Ketika kita lihat di SE Dirjen di sini, program studi pendidikan kewarganegaraan itu bisa menjadi guru sekolah dasar atau bisa menjadi guru kelas di jenjang SD. Berarti pada saat pendaftaran guru P3K, formasi guru kelas itu linear dengan pendidik ijazah pendidikan kewarganegaraan. Jadi bisa atau tidak? Jawabannya adalah bisa. Jika teman-teman masih ragu, kita bisa buktikan di sini teman-teman ya. Kita bisa buktikan di sini. Ya, kita bisa buktikan di sini lampiran atau surat edaran ya SE Dirjen yang mengatur tentang linearitas kualifikasi akademik untuk pendidikan profesi guru. Nah, jelas di sini teman-teman ya. Di sini program studi yang bisa mengajar di SD. Nah, jika program studi yang bisa mengajar di SD itu bisa mengajar di sekolah dasar, maka secara otomatis itu linear dan cocok ijazahnya. Dan bisa mengajar di sekolah dasar tentunya itu juga bisa mengikuti pendidikan bisa mengikuti seleksi guru P3K. Nah, kita cari di sini apakah ada mata pelajaran PKN. Nah, ternyata di sini ada teman-teman ya. Ternyata PKN itu bisa mengajar di SD sebagai guru kelas SD. Kemudian yang kedua, pendidikan PKN ini bisa juga mengikuti PPG guru kelas SD. Artinya, guru yang berijazah PKN bisa mengikuti sertifikasi guru kelas SD. Seperti itu teman-teman ya. Nah, bagaimana di P3K? Karena pendidikan PPKN ini linear dengan guru kelas SD, bisa mengajar di SD, berarti secara otomatis di sini juga aman ya. Nah, di sini pendidikan PKN bisa mengajar di SD sebagai guru kelas. Berarti pendidikan PKN itu bisa melamar formasi guru P3K, yaitu guru kelas SD. Nah, bagaimana jika tidak memiliki sertifikat pendidik? Jawabannya juga gampang. Guru honorer yang berijazah PKN bisakah melamar guru P3K apabila belum memiliki sertifikat pendidik untuk guru kelas? Bisa. Karena kenapa? Karena itu mengikut di ijazahnya di sini teman-teman ya, mengikut di ijazahnya karena PKN bisa mengajar di SD. Berarti tanpa sertifikat pendidik pun guru yang berijazah PKN itu bisa melamar di tingkat guru kelas atau formasi guru kelas. Nah, mengikut ijazahnya. Nah, pada saat PPG nanti
maka akan mengikut juga ke serdiknya, karena guru yang berijazah PKN bisa mengikuti PPG guru kelas, jadi aman ya. Jadi ada dan tanpa serdik, guru yang berijazah PKN bisa mengajar di sekolah dasar dan tentunya bisa melamar formasi guru kelas SD karena linear ya, bisa mengajar di SD seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke ijazah berikutnya. Ya. Nah, kira-kira ijazah apa lagi? Kita coba cek pendidikan matematika ya. Nah, sorry. Oke, ini pendidikan matematika ya. Pendidikan matematika, program studi pendidikan matematika ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah pendidikan matematika. Nah, untuk SE Dirjen yang mengatur tentang linearitas P3K, pendidikan matematika itu bisa mengikuti PPG guru kelas SD dan bisa mengajar juga sebagai guru kelas SD. Luar biasa teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Bagi teman-teman guru honorer yang merupakan lulusan ijazah S1 pendidikan matematika dan ingin mengajar di sekolah dasar, itu bisa teman-teman ya. Di sini aturan baru mengatakan pendidikan matematika itu bisa menjadi guru kelas SD, dan di P3K nantinya guru yang berijazah pendidikan matematika juga bisa memilih formasi guru kelas SD seperti itu. Nah, pertanyaannya, bisakah guru yang berijazah pendidikan matematika itu menjadi guru kelas SD di seleksi P3K meskipun tidak memiliki serdik? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena di sini jelas bahwa pendidikan matematika itu bisa mengajar sebagai guru kelas, berarti otomatis linear dengan guru kelas. Jadi pendidikan matematika bisa melamar formasi guru P3K untuk guru kelas meskipun tanpa serdik. Nah, jika teman-teman masih kurang yakin, kita lari lagi ke lampiran di sini. Kita ke SE linearitas PPG lagi. Nah, di sini kita akan lihat daftar program studi yang bisa syah menjadi guru kelas SD dan bisa mengikuti sertifikasi guru SD untuk kode 027. Nah, kita cari matematika, kira-kira ada matematika enggak? Nah, di sini jelas ada teman-teman. Pendidikan matematika, program studi S1 pendidikan matematika bisa mengajar sebagai guru kelas SD di sekolah dasar. Kemudian yang kedua, pendidikan matematika ini bisa mengikuti sertifikasi guru kelas SD alias PPG, jadi sertifikasinya aman. Kemudian karena pendidikan matematika ini bisa mengajar di SD dan bisa ikut PPG SD, maka secara otomatis guru yang berijazah pendidikan matematika bisa mengikuti seleksi P3K dan memilih formasi guru kelas SD meskipun tanpa sertifikat pendidik. Nah, semoga teman-teman bisa yakin dan teman-teman paham tentang linearitas ijazah untuk seleksi P3K dan PPG seperti itu. Jadi pendidikan matematika bisa ngajar di sekolah dasar dan bisa ikut P3K guru kelas SD. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman ya. Kita coba pilih lagi mata pelajaran atau daftar ijazah guru honorer yang bisa mengajar di guru kelas SD dan ikut seleksi P3K serta PPG. Misalnya di sini pendidikan biologi ya. Kita cari turunannya IPA, pendidikan biologi. Nah, di sini jelas teman-teman ya. Sudah ada program studi ya. Guru honorer memiliki program studi atau ijazah pendidikan biologi. Nah, ini adalah pendidikan biologi, kita tandai dulu. Jadi, intinya sama dengan pendidikan matematika tadi. Pendidikan biologi itu adalah turunan dari IPA atau ilmu pengetahuan alam atau pendidikan ilmu pengetahuan alam. Pertanyaannya, apakah program studi S1 pendidikan biologi bisa ngajar sebagai guru sekolah dasar? Jawabannya teman-teman bisa ya. Jadi, guru yang berijazah pendidikan biologi bisa mengajar sebagai guru kelas SD berdasarkan aturan ini ya. Jadi berdasarkan aturan dari SE Dirjen GTK tentang linearitas kualifikasi pendidik dan sertifikat pendidik untuk P3K 2021, dinyatakan bahwa guru yang berijazah pendidikan biologi bisa menjadi guru kelas SD atau bisa memilih formasi sebagai guru kelas SD. Tentunya seperti itu ya. Nah, apakah aman jika pendidikan biologi menjadi guru kelas SD atau memilih formasi guru kelas SD meskipun tanpa memiliki sertifikat pendidik? Jawabannya adalah aman. Kenapa? Pendidikan biologi ini adalah salah satu program studi yang bisa ikut sertifikasi guru kelas. Nah, kita lihat buktinya di sini. Nah, di sini ada pendidikan IPA teman-teman ya.
Nah, di sini jelas ada pendidikan IPA. Nah, pendidikan IPA itu termasuk pendidikan biologi. Pendidikan biologi adalah turunan dari IPA, berarti bisa juga mengajar sebagai guru kelas SD dan bisa mengikuti pendidikan profesi guru sebagai PPG guru kelas SD. Dan bagaimana kasusnya di P3K? Karena bisa mengajar sebagai guru kelas SD dan bisa ikut sertifikasi guru kelas SD, itu sudah tidak jadi masalah teman-teman ya. Jadi pendidikan biologi ini bisa ikut seleksi P3K, memilih guru kelas SD meskipun tanpa sertifikat pendidik. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Jadi itu 3 alasannya teman-teman, dan itu 3 daftar ijazah guru honorer yang bisa mengajar guru kelas SD dan ikut seleksi P3K dan PPG guru kelas. Nah, lalu untuk lebih jelasnya di sini. Untuk ijazah-ijazah lain yang kasusnya sama dengan pendidikan matematika dan pendidikan bahasa Indonesia dan pendidikan PKN serta pendidikan biologi, itu adalah pendidikan psikologi ya. Ada ijazah psikologi, itu juga bisa menjadi guru kelas SD ya, bisa menjadi guru kelas SD dan bisa mengikuti PPG guru kelas. Kemudian ada PGMI, kemudian ada tarbiyah teman-teman ya, bisa juga ngajar di sebagai guru kelas SD dan bisa ikut P3K pilih guru kelas SD, seperti itu. Kemudian ada pendidikan bahasa Indonesia, ini jelas ya. Pendidikan bahasa Indonesia ini bisa mengajar sebagai guru kelas SD dan bisa ikut PPG guru kelas SD dan bisa ikut seleksi P3K memilih jurusan guru kelas SD. Kemudian ada pendidikan IPA, mulai dari pendidikan kimia, pendidikan fisika, pendidikan biologi. Kemudian ada pendidikan PKN juga bisa, ada pendidikan IPS. Pendidikan IPS itu ada cabangnya lagi teman-teman ya, ada turunannya. Pendidikan sejarah, ini pendidikan sejarah juga bisa ikut PPG guru kelas dan bisa mengajar di SD dan bisa juga ikut seleksi P3K memilih jurusan guru kelas SD. Kemudian ada pendidikan geografi, sama juga pendidikan ekonomi. Seperti itu teman-teman. Jadilah itulah daftar ijazah guru honorer yang bisa mengajar sebagai guru kelas SD meskipun tidak berijazah PGSD dan bisa mengikuti PPG guru kelas serta bisa ikut seleksi P3K memilih jurusan guru kelas SD. Nah, semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa sedikit ada pencerahan dan bisa memahami tentang ijazah-ijazah yang linier di tingkat SD yang bisa memilih formasi guru kelas SD di P3K dan PPG. Nah, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.